Jesus, I surrender all to Him. Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-11 yang berjudul Dari Pertarungan kepada Kemenangan, yang menjadi ayat inti kita dari buku Daniel pasal yang ke-10, ayat yang ke-19. Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembahasan kita pada saat ini adalah pasal yang ke-10 tentang penglihatan Daniel yang berkaitan dengan kesusahan besar. Pada saat Daniel mendapatkan penglihatan ini, Daniel mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Dalam Daniel pasal 10 ini menunjukkan dimensi rohani yang mengungkapkan bahwa di balik layar pertempuran duniawi ini terjadi konflik rohani dengan proporsi kosmis. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berdoa, kita terlibat dalam konflik kosmis yang memiliki dampak yang dalam terhadap kehidupan kita. Tetapi janji Tuhan, kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Yesus terlibat dalam pertempuran melawan iblis demi kita. Kita harus menyadari bahwa pertarungan akhir yang kita lakukan bukanlah melawan kekuatan manusia duniawi, tetapi kekuatan kegelapan. Seperti yang disampaikan oleh para rasul Paulus, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Pada akhirnya, keberhasilan kita untuk menghadapi konflik kosmis ini hanya bersandar pada Yesus Kristus. Dia telah mengalahkan iblis dan dia telah menaklukkannya di kayu salib. Yesus sudah menang. Saudaraku, Daniel berdoa dan berpuasa. Itu bisa kita baca dalam Daniel 10 ayat 1 sampai 3. Daniel tidak menguraikan apa alasannya berkabung, tetapi kemungkinan oleh karena situasi orang-orang Yahudi yang baru saja kembali dari Babel ke Palestina. Boleh kita baca dalam Esra 4 ayat 1 sampai 3. Pada saat itu, orang-orang Yahudi menghadapi perlawanan ketika berusaha membangun kembali bait suci. Saudaraku, pada saat itu, selama 3 pekan, Daniel memohon kepada Allah agar mempengaruhi hati Kores, agar mengizinkan pekerjaan itu terus berlanjut. Daniel yang sudah mendekati usia 90 tahun, dia masih memikirkan tentang tantangan bangsa Israel yang mereka hadapi, sehingga ia terus berdoa selama 3 pekan. Sebelum menerima jawaban dari Allah, selama masa itu, nabi itu mengadakan puasa. Nabi itu mengikuti pola makan yang sangat sederhana. Tidak memilih makanan yang pilihan. Bahkan tidak menggunakan salep atau makanan yang enak. Dan dia sangat prihatin dengan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Saudaraku, kehidupan doa Daniel menjadi satu pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, kita harus berdoa bahkan ketika permohonan kita tidak segera dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus menyediakan waktu untuk berdoa bagi orang lain, yaitu doa pengantaraan. Dan yang ketiga, doa ini mendorong Allah untuk melakukan sesuatu yang konkret dan nyata dalam hidup kita. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam Daniel 10 ayat 4-9,
Daniel ini adalah mendapatkan penglihatan. Ia mendapatkan penglihatan tentang anak manusia yang digambarkan dalam penglihatan penghakiman surgawi, yaitu pakaian linennya mengingatkan pakaian imam, satu aspek yang menyamakan tokoh ini dengan panglima bala tentara surga, yang digambarkan dalam bait suci emas yang dikaitkan dengan tanda kebesaran imam sebagai tanda martabat kerajaan terakhir. Sosok seperti kilat, api, perunggu, dengan suara yang kuat, menggambarkan sebagai makhluk supra-alami. Ini adalah seorang yang memiliki atribut keimamatan, kerajaan, militer. Gambaran ini menunjukkan kesamaan dengan makhluk surgawi yang muncul di hadapan Joshua sesaat sebelum pertempuran melawan Jericho. Saudaraku, tentang penglihatan, panglima itu adalah Mikael dalam Daniel 10 ayat 21. Jadi panglima itu adalah Mikael. Pada saat itu Daniel merasa ketakutan. Ia sendiri jatuh pingsan dan tertelungkup ke tanah. Ini adalah manifestasi kehadiran Tuhan yang menguasai dirinya. Ketakutan yang dialami oleh Daniel dalam penglihatannya menunjukkan bahwa Allah lah yang mengendalikan sejarah. Penglihatan di mana Allah memberi Daniel sebuah garis besar sejarah manusia dari zamannya hingga pembentukan kerajaan Allah. Selanjutnya dalam Daniel 10 ayat 10 sampai 19. Ketika Daniel dipenuhi terang cahaya ilahi, Daniel jatuh pingsan. Kemudian seorang malaikat muncul menyentuhnya dan menghiburnya. Malaikat itu menyentuhnya 3 kali. Malaikat itu berkata kepada Daniel, "Janganlah takut." Daniel, sebab telah didengarkannya perkataan Tuhan. Daniel, sebab telah didengarkannya perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah, aku datang oleh karena perkataan. Saudara dikasihi Tuhan, Daniel telah menggerakkan langit. Ia datang sebagai jaminan bahwa Allah lah mendengar doa-doa kita, merupakan penghiburan besar di saat-saat yang sulit dalam kehidupan kita. Ketika malaikat itu menyentuh Daniel yang kedua, ini memungkinkan Daniel untuk berbicara, yang memberikan aplikasi bahwa Tuhan tidak hanya berbicara kepada kita, tapi juga Dia ingin membuka mulut kita, sehingga kita dapat menyampaikan kepada Dia tentang perasaan, kebutuhan, dan aspirasi kita. Sentuhan malaikat yang ketiga memberi kekuatan ketika Daniel mengakui ketidakmampuannya. Malaikat itu menyentuh dia dan menghiburnya dengan kedamaian Allah. "Hai engkau yang dikasihi, jangan takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat." Saudaraku, bila mana Allah di pihak kita, maka kita dapat memiliki kedamaian. Bahkan ketika kita menghadapi kesengsaraan, Tuhan akan berikan kasih-Nya yang memungkinkan kita untuk melihat masa depan yang penuh harapan. Selanjutnya, dalam Daniel 10, ayat 21 sampai 22. Ini adalah pertarungan besar. Saudaraku, utusan surgawi menarik tirai ke samping dan mengungkapkan kepada Daniel tentang perang konflik yang terjadi di balik layar sejarah manusia. Daniel mulai berdoa, artinya pertempuran rohani dimulai antara langit dan bumi. Makhluk surgawi memulai pertarungan dengan Raja Persia agar membiarkan orang-orang Yahudi melanjutkan pembangunan kembali bait suci tersebut. Iblis dan malaikatnya pun menunjukkan oposisi terhadap pembangunan kembali bait suci di Yerusalem pada saat itu, di mana dia bekerja melalui Raja Kores, sehingga raja itu menghasut agar menghentikan orang-orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci tersebut.
Dalam Daniel 10 ayat 13, pertarungan apakah yang terjadi di sini? Sementara setan berjuang untuk mempengaruhi penguasa-penguasa tertinggi dalam kerajaan Media Persia, supaya berlaku kurang senang kepada umat Allah. Tetapi malaikat-malaikat Allah selalu bekerja demi keselamatan orang-orang yang berada dalam pembuangan. Peperangan ini menunjukkan di mana segenap sorga menaruh perhatian kepada umat-umatnya. Melalui Nabi Daniel, kita diberi kenyataan tentang perjuangan yang dahsyat, yaitu antara kekuatan kebaikan dengan kekuatan kejahatan. Saudaraku, segenap sorga melakukannya demi keselamatan umat Allah, dan akhirnya kemenangan diraih oleh Allah dan umat-umatnya. Saudaraku, karakter yang paling menonjol dalam kitab Daniel adalah sosok yang awalnya disebut anak manusia, pemimpin yang menang, atau panglima bala tentara. Akhirnya kita mengetahui bahwa namanya itulah Mikael, yang berarti seperti Allah. Dia datang untuk membantu Gabriel dalam konflik dengan Raja Persia. Malaikat menyebut makhluk sorgawi ini sebagai Mikael pemimpin, yaitu pemimpin umat Allah. Mikael muncul kemudian dalam kitab Daniel sebagai wakil umat Allah. Dengan demikian Mikael tidak lain adalah Yesus Kristus. Mikael panglima tertinggi yang turun tangan untuk berperang dan memenangkan perang kosmik. Allah dan umat-umatnya berperang melawan kuasa kegelapan. Saudaraku, ketika kita menghadapi kekuatan jahat itu dalam hidup kita, kita harus beriman kepada Yesus sebagai pemenang. Dia sudah mengalahkan iblis di awal pelayanan publiknya. Selama hidupnya di dunia ini, dia mengalahkan iblis di padang gurun. Ketika diserang dengan godaan, dia membebaskan manusia dari kuasa kegelapan. Yesus telah mengalahkan kejahatan di kayu salib. Yesus berjuang untuk kita dan berdiri sebagai pemimpin kita dan imam besar kita di bait suci sorga. Alangkah besarnya kemuliaan dan kehormatan yang dinyatakan oleh Yang Maha Kuasa itu kepada Daniel dan juga kepada kita. Ia menghibur Daniel yang gemetar itu dan meyakinkan Daniel bahwa doanya telah terdengar ke sorga dan Tuhan menjawab permohonannya. Sehingga malaikat Gabriel diutus untuk mempengaruhi hati Raja Persia. Raja menolak pengaruh roh Allah selama 3 pekan tersebut. Tapi Daniel berpuasa dan berdoa. Dan penghulu malaikat atau Mikael diutus untuk mengubahkan hati raja yang keras kepala itu, agar mengambil keputusan yang menentukan untuk menjawab doa Daniel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari pelajaran kita ini, begitu dekatnya hubungan emosional antara sorga dan bumi, bila mana kita benar-benar percaya dan setia kepada Allah. Sebagaimana pengalaman Daniel, kita juga bisa merasakannya. Apapun pergumulan yang kita hadapi, marilah kita banyak berdoa, berpuasa, dan berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita, dan Dia akan mengirimkan panglima bala tentara sorga untuk menolong kita di dalam segala kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, para pemirsa dimanapun Anda berada.